Itu Kang apa? Kamu lihat ya? Kok lain bukannya ya? Ah, masa? Di dibikin klimis lain ya. Oh, ada Kang Kalis, Lis, kumaha Lis, Damang, Evel. Damang Pangesto udah. Kang Dayat tadi nelpon punten. Ah, ya, Ya nggak alhamdulillah. Jadi apa-apa, zaman tadi teh kunaon? Oh, banyak balik nggak balik apa-apa. naraskan sabaraha. Saya juga baru Oh, ini, baru habis dahar. Ya, saya standby ya. Siap, siap, siap. kantosan anu sanes. Mohon, mohon. Kalis Standby, mana standby. atuh eta raraina? Hah? Itu saya udah omongin tuh di kopi panas. Silakan Ya. Dayat ya di ini juga tuh Oh, dipanggil-panggilin ya ya, ya, ya. di kopi panas sama pengajian MP. Oh, ya, 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 ya. Di sauran, sauran. Kadio, gitunya. Ke pamita Mangga, mangga, sungkul mangga. nembe buka ya, buka videonya. Ya, di palih mana ya? Ya atas gini. Kan Di palih mana Cikarangna? di Jababeka, Jababekanya. Jababeka, mohon dijawab di Mana atuh Cikarang Baru. rarai kasep na Kalis? Iya bahasa bahasa Sunda tuh. Nah, dulu nih Saha anu waktu sepet kita kerupuk? waktu EPPMB kita kan jalan ke Cangkurawo. Ini mana Kalis nih? Kok nggak ini? Wah malah mampir ke warung Kalis mah. Nih Alis ya. Saya inget Kalis nyali kerupuk, Kalis makanan kerupuk Dilarian katanya. kerupuk? Ya, Tah kasep. Iya Lis Ah, ya, di Cangkurawo Lis ya. Mas Lami Campur tetap kan gimana? Kang Kalis sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur, syukur. Masih di kantor. Oh, masih di kantor? Eh, Oh iya tengah kata sawacanya Kalisnya. ah ya, bedanya. Ibin, Langkung kasep. Assalamualaikum. Ah iya. Bun Bin. Halo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. salam. Salam. Lu kurang ngantuk. Siapa ngantuk Bun Bin? Iya.
Kita baru berberapa nih? Oh, berlima. Bin, apa kabar Bin? Baik, Alhamdulillah. Saya juga habis makan nih, jadi masih ngunyah-ngunyah. Nyantai, nyantai. Nyantai, nyantai. Dipanggil-panggilnya sekalian kangenan gitu. Iya. Udah, jadi nanti kita khusus Nah, ini ngomongin saya ini. kasih nih, ntar saya kasih fotonya nih, ya, biar pada lihat yang udah datang. Soalnya mau ada ya ini arahan tentang apa? Kang Haji Dayat, Bade, Alhamdulillah. Bade naon. Tentang nasi paling enak di surga turun ke bumi katanya. Itu mah Jordan. Itu kata Jordan. Kalau kata Dayat mah lain lagi. Nasi Dap- paling enak di Majalengka turun ke bumi ya. Dapat nikmatnya, dapat berkahnya. Amin. Ah, begitu. Hmm. Udah kan pernah merasakan. Di Cikarang ya? Iya, iya. Oh, jauh ya. Nanti eh, awal-awal Juli atau akhir Juni di itu di Tambun Selatan. Hmm. Lampung Selatan. Tambun. Nah, Tambun, Oh, Tambun yang Tambun. outlet kedua. Oh, eta nu nyepeng Kang Dayat oge eta nepi nu sanes. Nah, jantan iya teh. Ya, Lupa lupa pakai bahasa Indonesia. iya. Itu punya Jadi Kang Dayat juga atau punya yang lain? yang kedua bareng-bareng, Mhm. ada bareng-bareng, ada apa Kok hilang halo, suaranya? ada Berberapa? berlima. Jadi itu mah punya punya ini punya punya gabungan. Halo? Punya Iya, ya gabungan. kedengeran, kedengeran. Gabungan teh sama siapa? Nah, kita ini aja sambil jalan jelasinnya kali ya. Ya, ya, ya. Ya, Erwin TNI ya? Ya, mulai aja tuh. Yang lain nyusul gampang lah. Hmm. Bentar ini baru 19.50 kan di undangannya jam iya 19.45 ya. Tapi itu mah sengaja. Biasanya kan ngumpulnya tuh baru jam 8. Oh gitu, Sekarang ya kita udah. ngobrol Nah, aja ini dulu, Ya, ngobrol aja ini gitu. siapa nih iya. Erwin? Siapa Erwin Winarto? Eni udah Nah, Saha? Eni Sri Budi Handayani. Oh, ini. Iya, 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 iya. ini kalau kalau teman-teman MP dikumpulin bikin bikin 5 gitu, boleh tuh. Satu dulu, satu dulu ya, ada. Eh, bocorannya Gabungan, gabungan. bocorannya dulu ya. Itu secara ini mah, secara garis besarnya teh perlu berapa gitu untuk kemitraan teh itu dulu aja. Nanti yang Oh, itunya mah nanti nunggu nunggu teman-teman yang lain masuk. ini kita buka ini apa 150 satu outlet. Itu teh uang semua. Sabar, sabar, sabar kan. Nanti Dayat ngulang-ngulang ya. Lu capek Iya, lu ya. itu Ya, ya, aja ya, dulu. ya, ya. Jadi sudah kebayang 150 gitu ya. Ya, Ceritanya mah nanti kalau yang lain udah masuk. ya, ya, ya. Ini mana tuh mukanya nih? Kalau Nanti di kita sini juga harus kelihatan muka semua, En. Kok jadi teriak-teriak? Ada mukanya ada. Tuh dibuka tuh mukanya. Ah, sip, 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 oh, sip. Tadi saya tadi udah info tuh ke grup WhatsApp. Kayaknya sih akan nambah nih. Iya, nah, Ervan nambah aja. tertarik, Purnomo tertarik. Nih kalau perlu nih saya ini nih, saya japri nih, bener? Ervan Ya, nyusul katanya. sabar, saya, sabar ya. Dayat, saya ente baru kayak mau pulang tidur aja lu, ya. baru pulang dari Majalengka Wah, tadi Oh sore. begitu ya. Habis Kalau habis belajar nyembeli. kalau pengusaha mah harus rela capek atuh, ya. Belajar belajar nyembeli kambing, sapi. Oh, Oh iya ya. dalam rangka sertifikat Jadi halal. saya kan lagi sertifikat halal. Kalau ayam itu nggak masalah karena suppliernya banyak, Yang itu. Carul, Lopen, segala macam. Oh. Nah, kambing ini nggak ada supplier yang tersertifikasi. Kalau Hmm. sapi ada, kambing yang nggak ada tersertifikasi itu. Makanya Hmm. saya minta minta apa suppliernya untuk ke sana, jadi saya antar biar dia ini, saya antar Hmm. ke sana sekalian saya ikut biar biar Hmm. biar dia dapat sertifikat penyembelih halal untuk Hmm. kesehatan saya ininya. Oh, jadi Kang, Saya kepengen
ikutan lihat. Cuma apa boleh ya? Saya ini kan orang kidal ya, kiri. Takutnya memang tidak dibolehkan, tidak sah gitu loh, kalau menggunakan tangan Oh, kiri gitu loh, ya kan? oh, iya. Ini mah Jadi kalau kalau saya pun kalau ini malas mah khusus belajar, berani sih berani itu. khusus untuk suppliernya. Oh gitu ya. Untuk Nah, khusus tuh untuk ada Kang supplier. Fuad tuh. Kang Fuad. Wih, di Eh, At, ini Ustaz. mah Sunda semua nih, Bin. Semuanya Sunda nih, Bin. Waduh, Roaming, Kumaha roaming. tuh ya? Iya. Kumaha kabarna? Tuh, Mas tuh kan Pur. ada Purnomo Mas kok. Pur, Mas Pur koncoku iki Jawa. Iya, ini harus tuh ada siapa lagi tuh, banyak tuh. Uh, Pokoknya kamera on. Ini gara-gara Dayat nih ya, luar Assalamualaikum. biasa. eh, Fuad. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله بخير. Oh, panjang-panjang janggut cenah. Ya, ماذا تعمل أخي؟ الحمد لله بخير. لماذا أنت؟ Ah, إيه؟ Alhamdulillah لماذا sehat, أنت؟ sehat, 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 لا، الحمد sehat, لله. alhamdulillah. الحمد لله sehat. Kumaha Ya sehat. kerupuk, mah kerupuk. Kerupuk naon? Eta Ingat kenehnya. uji organoleptik kerupuk dengan Pak Hadi itu Fuad tuh. Oh, Ingat keneh. Aduh. Sok atuh. Der. orang Sunda mah nggak bisa lepas dari kerupuk ya. Iya. Ngomong Kang Purno, Dayat mah. Purnomo mana nih? Belum kelihatan kameranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, apa kabar semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah. 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 Oke. Nuhun Kang Daya, sesama sesama orang Majalengka ini. Iya, Tonggo kemarin ya. saya lewat ke Jagaluh. Tetangga Majalengka nih, ya. tetangga nih. Iya, iya. Mana tuh nu Sebagai orang asli Majalengka. Majalengkana Mas Pur? Lagi apa Eva? Iya, Jagaluh baik-baik ya. Kang. Sama Raja Galuh ya, saya Raja Galuh, istri Raja Galuh. Hmm, Iya. Majalengka ya. Iya, sama Kang Dayat nih tetanggaan. Majalengka itu Tetangga. sebelah mana sih? Maaf, aku kurang paham. Majalengka itu sebelah mana ya? Oh, sebelahnya Banten, sebelahnya Banten. eh Ya enggak, maksudnya Ya dari habis mana? makanya Dari mau Bandung? ini geografi dapat berapa nih sampai Terus Majalengka aja Bali, Mas kenal. Pur. Aku ngertinya Pati, Kudos Pati Juwana Rembang. Oh, Kemudian tuh, Suatu itu Jerbal tahu. Bin, turut. Eh, Kertajati, Kertajati. itu pasnya kalau Kajati. Ibin dari geografi menurut saya ya, itu antara Indramayu dan Kuningan. Ah, berbatasan juga sama Makanya Sumedang ya. eh, Sumedang juga berbatasan Kertajati sama itu Majalengka. masuk Majalengka, Kertajati. Ya, oh, Kertajati. Kalau kita keluar tol Trans Jawa, mau ke apa namanya, mau ke Indramayu, itu pasti ngelewatin Bandar Kertajati. Hmm. Kalau Bandara. mau ke Cirebon, bukan ke Indramayu. Kalau mau ke Cirebon pasti lewat Kertajati, lewat Majalengka. Bukan, Kertajati kalau aku keluar Google. tol, bro. Kalau keluar Oh, kalau tol. keluar tol ya, kalau keluar Saya tol udah ya. pernah nyobain. Kemarin ada pengajian di Indramayu, Cuma keluar saya dari curiga, tol. Nah, curiga ada, kok ingatnya Indramayu ada apa sih Indramayu? itu ada Ustazah tuh, Ustazah Halimah, ya, Sarifah, orang Orang nganterin situ dah. Habibah kok. Orang kita nginep di sana, nginep di Indramayu. Oh, Jadi Ustazah Halimah tuh orang Indramayu. Walaupun dia Hmm. keturunan Habib ya, tapi di Indramayu. ini Kang Kali sibuk banget sih dari tadi kayak nelpon terus nih. Ya, Enggak, tapi kan sambil Nelpon. benar nih nguping. kerjaannya Kang Kalis ya. Majalengka, Sambil nguping. Majalengka. Pokoknya Loh, apa ini ada siapa ya Ustazah dari Indramayu apa kedengeran Mas Eko. Yang dayatnya itu ya. Ya, kayaknya sih bisa Tentang dimulai bentar, aja bentar, deh. bentar. kenapa? Oke sih. Udah lengkap nih. Lengkap ya. Yang saya dengar sih Ervan Irfan, ya. Itu Irfan aja nih Evan Irfan mau sih. nyusul katanya. Ya udah cukup kayaknya. Tapi kalau Fuad ini surprise nih. Kang Dayat,
Tadi kan Ya. nyebat-nyebat Kertajati, Ica lagi KKN di Sumedang. Oh, Hmm. di Sumedang. Jadi kalau misalnya nyari GoFood itu dapatnya dari sana, dari Kertajati, dari Majalengka, Oh, daerah iya. Marongge, Marongge, iya Marongge. Seueur Dukun Marongge Pelet, kebetulan. Marongge tempat Marawija saya Marongge dulu. itu banyak ada makam banyak keramat kuda cenanya. ya. Ya, Marongge. Ibin mungkin Ya. masih kenal Kang Komara angkatan 23 yang tinggalnya di satu kos dengan Aldi di depan Sindang Reret kan dekat Abid. Itu orang Tahu saya. Majalengka itu. Orang TPG kan? Majalengka kemarin masih ketemu saya tuh dia masih aktif. Sekarang Komara, Kang ditarik lagi Komara. jadi direkturnya Sogut. Sogut Kang TPG Komara ya. ya, ya. Nice. TPG kan? TPG 23. Dulu kayak nggak salah asisten apa gitu ya, asisten praktikum apa gitu kan? Mia atau merenan kalau TPG mah ya. Enggak, dia nggak pernah TPG nggak pernah ngajar kita. Oh, Kecuali waktu kita tingkat TPB, 1 itu kan Mbak TPB. Mbak Tati. Ya mungkin ya. Lupa pokoknya ya tau lah Komara itu. Sekos sama Aldi ya. Nah itu orang Majalengka tuh, dia cuma taunya Dayat doang taunya. Pokoknya nggak Dayat Majalengka. Majalengka tuh saya taunya pokoknya Dayat, Cecep, sama Almarhum Komara udah. itu, Nah, almarhum Aris, Juhe, Siapa? Juhe. Aris. Almarhum Kang siapa Pak? Juhe. yang Tintin 25 itu. Arif, Haris, Kang Haris. Juhe, Oh Kang Juhe. Aris, ya. Itu Kuningan Majalengka. Haris, Majalengka, Majalengka. Jakarta. Juhairi, Juhairi. Juhe. Juhe. matematika. Ya Juhe tahu Statistik. juga. Oh, Iya, Juheri ya. asisten matematika. Aris udah almarhum ya, Aris ya udah lama ya. Iya, Siapa? Waktu Haris. MPPMB satu Oh, kelompok dengan saya waktu MPPMB. Saya, Bogi, almarhum Antonius, Lena. Ingat Ya. banget saya Acit. Satu Udah kelompok jam tuh. 8 nih, Kang. Kelompok Silakan. 9. mulai aja. Oh, bener. Betul. Mulai aja kita. Mangga. Sok Ya. lah. Kang. Ayah Ya. di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua atas waktunya untuk diskusi kita ngobrol mengenai ya ada informasi dari saya tentang ada peluang untuk bisnis bersama kemitraan Abu Arij. Jadi ceritanya itu mungkin dari awal ya saya mulainya itu tahun 2019 bulan Februari. Waktu saya tahun 2018 pensiun dini dari Indofood Beverage. Yang disunter tuh yang udah suka kesunter itu. Nah, Pepsi. Pepsi lah, beverage-nya Pepsi. Pepsi. Ya. Nah, mulai 2019 di Jawa BK, terus ya setahun udah mulai lancar. Tahun 2021 ketimpa itu apa namanya? COVID. Ketimpa COVID sampai ngap-ngapan, nggak punya karyawan waktu itu. Memang saya kerjanya berdua ya sama istri saya, gak ada karyawan. Saya pulangkan semuanya yang 5 itu, 4. Nah terus setelah COVID ini alhamdulillah udah mulai berjalan lancar ya. Ini lagi udah bangkit lagi, sekarang udah alhamdulillah ada peningkatan. Terus awal tahun akhir tahun 2023 saya lakukan renovasi. Saya lakukan renovasi yang pernah dulu di model lama yang pernah ke sini adalah Fuad. Alhamdulillah mulai lancar. Nah, tapi saya tuh berpikir kan sering sama Uda juga ngobrol-ngobrol waktu saya nganterin ke Buli ke kantor yang di Cawang tuh. Nah, saya cerita-cerita juga, saya tuh kalau saya sebagai bukan pegawai negeri, jadi saya takut nanti kalau suatu saat nggak punya pegangan lah gitu. Saya merasa ini, jadi saya berusaha untuk lebih awal. Saya bilang nyoba untuk buka usaha walaupun kecil-kecilan lah.
Nah, setelah jalan terpikir juga, setelah alhamdulillah lancar, terpikir juga kenapa nggak di ini gitu, nggak dikembangkan. Tetapi saya sendiri nggak mampu sendiri karena apa, nggak ada modal. Jadi saya cuma bisa bikin satu, ya gitu-gitu aja akhirnya. Akhirnya saya coba untuk bagaimana cara mengembangkan, ya satu-satunya adalah dengan kemitraan, dengan mencari partner investor yang mau bermitra, di mana nanti yang mengelolanya saya. Nah, karena saya juga sendirian, mungkin keterbatasan dengan pemikiran saya takutnya kesehatan juga mempengaruhi saya ini ya. Sementara kalau saya merekrut orang nggak sanggup untuk menggaji gitu ya. Akhirnya saya ajak teman-teman saya yang kayak para veteran dari McDonald. Ada 4 orang, dari orang marketing, orang apa namanya HRD, training, ya, sama operation. Semua basicnya semua operation semua sih. Nah, akhirnya dibentuklah tim, dibikin konsepnya, dibikin apa namanya tuh aturannya, cara marketingnya, berdasarkan yang sudah berjalan yang ada di Cikarang. Jadi nanti di copy paste aja dengan penyempurnaan dari sisi marketing sebagainya ya. Nah, akhirnya bikinlah kita di ini di Bonlab, Kebon Kelapa, Tambun Selatan. Udah 50%, nanti akhir bulan insya Allah mau dibuka. Nah, dari situ nanti akan dijadikan percontohan baik di dalam sistem operasional ataupun di dalam penjualannya seperti itu. Nah, memang kita sepakat bahwa nanti bulan Juni inilah dibukalah ke apa, barangkali kita ada teman-teman, ada saudara yang mau ikut bergabung untuk bermitra gitu untuk sama-sama mengembangkan, ya kita lakukan kita tawarkan gitu loh ya, dengan diposting di medsos masing-masing seperti itu. Dan memang alhamdulillah dari teman kita, teman-teman di Kopi Panas udah langsung terima kasih udah menghubungi, langsung respon. Dan juga beberapa teman dari bidang-bidang lainnya seperti itu. Nah, jadi dengan seperti itu kita coba untuk buka dengan prinsip bahwa ingin berkembang bersama mitra. Jadi kita tidak mau bahwa dengan bermitra itu hanya sebagai jual produk saja, tidak mau hanya mempromosikan brand saja, tetapi juga harus win-win solution. Jadi keuntungan bersama, antara mitra harus untung, pengelola juga. Jadi dari saya sebagai pengelola dan tim yang berempat itu sebagai pengelola juga harus sama-sama untung. Jadi nanti sistem yang akan dilakukan adalah sistem autopilot. Nah, karena kan ini sistem autopilot, mungkin sepengetahuan saya dikupas dulu ya. Satu, autopilot yang akan saya lakukan, autopilot itu adalah mitra itu hanya menginvestasikan sejumlah uang untuk berjalannya operasional atau berjalannya suatu bisnis. Jadi hanya memantau aja, mendapatkan laporan, mendapatkan keuntungan, dibagi hasil ya gitu ya, seperti itu. Boleh melakukan masukan-masukan, tapi tidak ikut dalam operasional, karena kita bercermin bahwa banyak sekali orang yang saya nggak mau pusing taruh uang aja deh. Tapi tetap ini ada unsur usahanya, jadi bukan hanya sekedar taruh uang. Nah, kalau franchise yang murni itu kayak yang udah besar-besar itu kompleks dan kita tidak mau, karena itu nggak sanggup ya, karena ada franchise fee, ada apa franchise ada lisensi segala macam, itu sangat kompleks, jadi kita skip aja. Jadi sementara ada yang setengah franchise, itu kebanyakan orang itu diartikan hanya jual produk aja, habis itu yang mengoperasikan ininya apa namanya investornya atau mitranya, dia langsung cuma dikasih prosedurnya seperti ini, standarnya seperti ini, silahkan dioperasikan. Nah, kita nggak mau seperti itu, karena itu banyak kejadian baru berapa bulan atau setahun buka, nggak sanggup, tutup.
Jadi kita kasihan juga gitu ke apa ke mitranya, ke investornya, karena kita ingin Kang, sama-sama Kang, maju. maaf Kang, Kang nanya Kang, Ya, autopilot ini Kang Dayat mengkreasikan sendiri hasil pemikiran sendiri atau pernah mencontoh yang sudah sukses dengan cara autopilot? udah banyak autopilot. Oh ya sudah, saya aja yang mungkin yang Cooper ya, baru tahu itu yang autopilot nih, udah kayak bawa pesawat Boeing 777 ini, ya luar Udah banyak. biasa nih, ya. Oke, lanjut, lanjut Kang, lanjut Kang. Ya, oke itu jadi sistem autopilot. Jadi kenapa kebuli juga? Nah, karena kalau saya berpikirnya seperti ini. Dulu saya ingat waktu di McDonald itu makanan McDonald itu sesuatu makanan yang sangat apa namanya wah gitu ya, yang sangat wah. Sekarang udah nggak lagi karena apa? Yang jual burger banyak di depan gang, yang jual apa? Yang jual fried Chicken. chicken banyak. Iya, jadi terkuras gitu semuanya. Karena saya juga mengalami waktu saya kerja di Pepsi itu kan akun saya kan KFC. Jadi udah banyak mau tidak mau terpengaruh. Nah, dari situ semua belajar bahwa kebuli itu sebelumnya itu kan yang ada kayak Abu Nawas, Al Jazeera yang gede-gede dan mahal gitu loh. Buya. Abuya mah udah ini Baru-barunya. udah Baru dan murah-murah kalau Abuya mah ya. ya. Doan. Abuya itu yang punyanya Okta. Okta itu kalau nggak salah IPB angkatan 30 berapa gitu. 32 apa berapa. Dia Okta yang Okta Wirawan yang punya IPB juga itu. Adik kelas. Adik kelas kita. Kalau nggak salah dari Paperta kalau nggak salah. Sosek mungkin ya. Nah itu kita ingin membantu dengan menawarkan kemitraan. Nah, caranya seperti apa kemitraan itu? Seperti tadi autopilot itu adalah kalau seseorang mempunyai tempat atau yang diusulkan, maka boleh kita usahakan kita ingin membuka di sini, nanti kita lihat, kita lakukan apa review, survei, kemudian kita paparkan kepada yang mau berinvestasi. Oh ini masuknya dalam target sales kita. Nah, maka bisa. Nah, setelah itu baru ada proses untuk namanya kemitraan seperti itu. Jadi dan kita pun nggak mau misalnya saya punya tempat asal kita setujuin, nggak seperti itu. Jadi benar-benar harus survei dulu ya. Karena agar uang yang dikeluarkan oleh mitra itu benar-benar menjadikan apa namanya menghasilkan lah seperti itu. Jadi ininya itu apa dengan investasi yang terjangkau lah. Tadi itu saya pasangnya 150 juta. 150 juta itu adalah untuk investasi nanti karyawan, dekorasi, equipment, seating, signage, lampu-lampu ya untuk marketing segala macam, dekorasi, pengecatan semua udah dapat itu, udah termasuk gitu. Nah, dari situ investor atau mitra tinggal menunggu aja hasil apa namanya hasil penjualannya. Ya, kemudian yaitu pengelolaan autopilot, kemudian menunya juga kita udah beragam ya. Nasi aja ada 2 jenis, ada kebuli, ada nasi kapsah, nasi biryani. Kita namanya nasinya kebuli Abu Ariz. Kenapa kebuli? Padahal isinya kapsah sama biryani. Itu karena hanya masalah ini aja, penamaan untuk kepentingan pemasaran aja sih. Karena sebagian besar orang Indonesia tuh nggak tahu kapsah itu apa, biryani itu apa. Ya, sebagian saya nggak tahu. Kalau biryani tahu, ini tahu. Nggak tahu apa itu hapsah sama kapsah biryani. Nggak tahu apa bedanya itu. Jadi itu salah satu jenis apa namanya makanan aja. Jadi kebuli itu adalah khas Betawi. Asalnya dari bahasa Arabnya kibli.
datang ke Indonesia jadi kebuli. Padahal itu kebuli itu yang dibawa itu adalah para imigran dari Pakistan, Afghanistan ke Arab. Di situ ada kebuli, kibli, ada biryani. Kalau biryani itu aslinya India dibawa ke Arab. Kalau kabsah itu dari negara-negara Hijaz ya, kayak Yaman segala macam kayak gitu. Macam-macam lah gitu. Maka kita ambil dua aja, kabsah sama biryani, karena saya berkaca kepada yang ada di Al Jazeera dan Abu Nawas seperti itu. Karena orang susah mendefinisikan ini apa namanya, akhirnya saya namain aja kebuli lah. Karena itu kan sama sebenarnya salah satu jenisnya seperti itu. Nah, ada kebuli, kemudian ada daging kambing, kemudian ada ayam panggang. Ayam panggangnya yang di tempat saya itu kita tuh berbeda dengan yang ada di Abuya di Jordan. Abuya dan Jordan, Yaman itu dipanggang di dalam oven. Nah, kalau di tempat saya itu dilakukan beberapa kali perlakuan, diungkep dulu, habis diungkep digoreng, habis digoreng dibakar. Nah, dan itu pun ciri khasnya adalah warnanya merah. Di tempat saya mungkin udah pernah lihat ya, merah itu adalah terbuat dari beras merah, angkak beras merah seperti itu. Jadi punya khas sendiri. Jadi sekarang pun kalau 100 meter dari tempat saya kan ada baru tuh Abuya. Tapi alhamdulillah nggak ngaruh karena kita beda makanannya. Jadi masing-masing punya rezeki lah, jalan semuanya gitu seperti itu. Nah, itu kemudian ada sop ikan, ada kare kambing, kare ikan, sop ikan, sop kambing. Kemudian ada poprok. Nah, poprok itu adalah dulu saya adopsi dari yang dipakai di McDonald. Jadi yang chicken crispy yang kecil-kecil panjang-panjang kayak french fries dikasih mayones sama saus barbecue. Nah, di McDonald nggak dipakai. Nah, saya pakai sekarang di sini. Alhamdulillah itu untuk mengakomodir anak-anak muda. Sama geprek. Jadi nasi kebuli dikasih geprek. Harganya cuma 15.000. Baik dimakan di tempat maupun dibawa pulang. Karena itu marginnya masih dapat. Awalnya juga saya juga ragu apakah geprek matching dengan nasi kebuli. Setelah jalani itu memang banyak yang penggemarnya seperti itu. Jadi dengan variasi menu itu saya insya Allah yakinlah kita bisa untuk mengembangkan. Nah, kemudian untuk pemasarannya ya sekarang sih masih mengandalkan online dari GoFood, Shopee, kemudian dari Grab, dan untuk lokasi usahanya tentu akan kita bantu untuk dilihat, direview, kemudian kita kasih masukan. Nah, kalau kita saat mereview survei, kita akan melakukan suatu hitung-hitungan, misalnya sekian traffic generatornya ada apa aja, ada masjid, ada sekolahan, universitas sebagaimana traffic generator. Kemudian ada anchornya apakah di situ ada masjid yang besar, ada mall, atau ada kantor-kantor pemerintahan atau perumahan. Nah, kita padukan, terus kita diformulasikan kira-kira mana nih penjualannya tuh. Masuk ke rendah, medium, atau tinggi. Kalau rendah, itu sekitar 45 sampai 50 juta sebulan. Kalau yang medium, itu sekitar 65 juta sebulan. Kalau yang high itu sekitar 85 juta per bulan. Kalau di tempat saya ya alhamdulillah pertamanya kan cuma 45 awalnya, apalagi COVID itu sampai turunnya. Nah, sekarang udah kalau bulan-bulan biasa mah ada 85 dapat gitu loh. Apalagi kalau bulan puasa bisa sampai 165 sebulan. Kalau bulan-bulan yang ada hari Islamnya misalnya bulan Syawal, Maulid itu bisa sampai 100-120 sebulan. Nah, dari situ jadi disampaikan ke mitra. Nih, setelah di survei kita
ternyata di sini tuh lihat trafficnya selanjutnya ada low, kemungkinan low, jadi 50 ke bawah. Nah kita ini sampaikan ya mungkin nanti belum waktunya untuk buka atau misalnya maksa buka karena kita lihat berapa lama sih untuk break evennya yang low itu, nah, itu agak lama. Sebagai gambaran untuk yang low itu atau gini rata-rata dulu profit dari usaha ininya yang di figure-nya itu adalah keuntungan bersihnya itu sekitar 25 sampai 30%. 25% lah katakanlah kecilnya ya, minimalnya 25%. Jadi kalau misalnya penjualan 60 juta, 15% 25% berarti kan 15 juta ya. Nah, 15 juta itu dibagi bagi hasil kan 15 juta itu keuntungan bersih, bagi hasil 60% buat mitra, 40% buat pengelola. Jadi mitra itu dari 15 juta itu dapat 60%, mungkin sekitar 8 juta kali ya. 7 juta 8 juta. Nah, itu tinggal dibagi aja berapa lama sih ininya kembalinya dari 150 dibagi 8 bisa sampai 30 bulan. Jadi agak lama. Makanya kita akan arahkan kepada yang medium yang minimal 65 juta gitu loh. Tadi yang low itu yang 50 juta ke bawah. Jadi kita targetkan yang 65 juta. Jadi kalau 65 juta untung bersih itu 11 juta. Nah, baru dibagi 60-40. Kalau dibuat BEP-nya itu sekitar 13 bulan. Kalau yang low itu lama 33 bulan. Kalau yang high kebalik maaf. Kalau yang medium itu 23 bulan, kalau yang high itu 13 bulan udah BEP. Yang high itu yang 85 juta. Kalau yang medium itu yang 65 juta. Jadi dari situ nanti tiap bulan akan dikasih pelaporan seperti itu. Nah, terus pertanyaannya kalau ternyata yang dipilih di tempat itu ternyata gagal. Kuat berapa bulan ternyata cuman ya 40 juta misalnya. Nah, itu akan bergerak sistem marketing, sistem promosi akan bergerak dan kita akan lakukan review 6 bulan. 6 bulan itu adalah untuk mereview kira-kira bisnis itu bisa jalan nggak gitu. Karena kan kalau 3 bulan terlalu cepat, kalau 6 bulan itu akan kelihatan apakah grafiknya naik, turun atau stuck. Nah, setelah 6 bulan itu kita review. Kalau ternyata nggak ada peningkatan di bawah 50, di bawah 40, kita carikan solusinya dengan memindahkan ke tempat lain, cari tempat lain. Ya tentunya equipment yang akan digunakan adalah sama gitu. Tidak ada bayar lagi fee gitu loh. Seperti itu. Kemudian untuk yang high itu kan 13 bulan ini. Kalau 13 itu ya udah alhamdulillah ya. Nah, ini nanti berlakunya tuh sebenarnya itu kita akan buat agreement 3 tahun. Tetapi 3 tahun itu tidak hanya sebagai administrasi aja. Kalau udah lancar, kalau udah misalnya itu bisnisnya itu berjalan dan menguntungkan ya kenapa berhenti kan gitu. Jadi akan terus menerus itu. Tinggal diperpanjang aja. Dan itu Kang tidak akan bisa nanya dikit Kang Riyad? Oh iya, silakan. Ada materinya kan biar ditampilin gitu biar kita juga bisa lebih kadang-kadang dengerin sambil baca ini kan lebih lebih. Saya ini lewat ini kali ya, lewat WA saya kirim. Oh, boleh. Kalau lewat Ya, sini ya. kan juga bisa di-share sebenarnya kan, ya kan? Bisa di WA boleh juga ke grup. Ke grup kita boleh juga ke Kopi Panas, ya kan? Ya, Atau boleh, bisa boleh. juga ditampilin di layar sini juga bisa. Silakan mana yang enak. Enaknya sih di sini, tapi filenya nggak ada itu ya, nggak ready untuk di-share di laptop. Iya, Filenya apa sih? PDF bentuknya? PDF. PDF ya. PDF tuh bisa Nah, nggak ya di-share di sini ya? bisa nggak ya PDF? Ya, PDF bisa sih. harusnya. Bisa Harusnya harusnya. bisa sih.
Coba aja di Atau dikirim, udah Daniel lagi sibuk nggak? gini aja. Kang Hidayat nih pakai handphone ya tapi ya. Ya, Oh iya, biasa ditampilin di layarnya Kang Kirim Hidayat. aja ke Jadi ini. Bun Bin kelihatan. bisa share nggak? Ada WhatsApp Coba di di coba laptop di nggak Bun Bin? Hah? ini Aku saya, di laptop Ada ini. saya WA dulu ke Tuh. Teh Evel ya. nggak? Eva soalnya di laptopnya belum belum setting WhatsApp. Ini tadi lupa, jadi Ini Oh, nggak oke. bisa Ya share. coba di Nah aku, kalau coba di Ke misalnya aku. saya udah aja, ke Daniel saya. atau Bun Saya Bin aja, ke saya. bisa share Ke lewat laptop. Mas Pur ya. Ke Ke Mas saya Pur aja. ya. Silakan ya. Silakan. Ya. Tuh udah Coba Daniel ya? tunggu. Tuh udah Coba. Daniel tuh Coba. Di yang WA-nya biasa udah Daniel. share-share. Oke, sok Coba di mangga. WhatsApp ya. Nanti udah share di sini ya, Punten. Ya, di share sembari lihat-lihat tuh tadi saya pasang tuh di background saya tuh perbedaan nasi kebuli, nasi Kreatif, beri, gercep. nasi apa karsa, nasi mandi. Saya tadi juga nggak ngerti bahwa yang Ya. putih-putih itu nasi mandi, Kapsa. ya kan? Nah, Evel coba udah biasanya dikirim. makan kebuli, biryani, sama mandi. Mandi. Kapsa sama Bukhari belum? Buhari juga ada. Udah dikirim Yang ya ke benar saya. biryani ya, Sugante biryani. Bisa nge-share kan, Dak? Nggak, Dayat udah WhatsApp ke saya. Tunggu. Ya, tunggu materinya Hidayat lagi cari di handphone nih kayaknya. Dayat juga boleh ya. Kasih dari HP ke HP nggak apa-apa. Nanti saya coba. Iya, dikirim ke Uda, nanti Uda Punten yang share. Iya. Tunggu Itu ya. saya perlu dijadikan host apa nggak perlu ya? Ya, ini Bisa ya? bisa all kok. Bisa Ya. all ya. Tunggu. Nasi kebuli, nasi biryani, nasi kapsa, nah biryani, nasi mandi. Ini teman-teman memang sih untuk diet juga memang cara yang paling bagus menjual adalah kalau menerima pesanan. Jadi bagaimana caranya itu bisa sampai ke kolega-kolega kita gitu loh. Nasi box. Bahwa bahwa tempat kita di Jagakarsa di jalan ini itu ada tempat yang menjual ini gitu loh, menjual Iya. nasi kebuli dan kawan-kawan gitu loh. Begitu. Itu ya dalam dalam pikiran saya gitu. Jadi kalau nanti ada partai besar karena autopilot, karena autopilot nanti kita tinggal minta aja ke Kang Dayat ada yang ini ya, tolong dong dikirim gitu kan. Misalnya Umpamanya Ya ke ke, partai besar. mau minta ke prasmanan gitu bisa ya? Prasmanan atau nasi box ya? nasi box ya bisa. Kalau Nah, prasmanan udah itu pernah? Yang Kalau prasmanan, prasmanan Kang? itu biasanya pakai nampan, yang pakai nampan itu. Oh iya, di Oh, masjid ya. ya. Yang satu nampan Iya. makan rame-rame gitu Ya ya. satu nampan berenam gitu ya, berempat Mm-mm. gitu ya. ini saya bisa share ya kalau saya Bisa, nggak bisa. perlu jadi host ya. Bisa, dak? Oh, boleh. Jih, langsung nongol lihat ini. Aduh, udah kelihatan ya? Satu Udah. halaman cuma ya, Kenapa? satu halaman cuma. Iki. Iya. Nah itu gambarannya. Nah, ini Gambaran udah kelihatan ya. Nah ya, projection. Ini kebaca nggak? Ini Dayat yang tahu satu baca. halaman tuh ya. Kebaca nggak tuh? Kalau Baca. pakai laptop mah kebaca, yang handphone yang enggak Ya ya. kebaca aku ke laptop. Handphone nggak baca. Ya nanti bisa Saya dipelajarin sendiri lah. Ya. tinggal Saya di nggak Zoom. tampil ya. Zoom aja Zoom di handphone baca. Ini Ini berarti bisa saya kebaca. kecilin ya. Bisa di Zoom kita sendiri Zoom bisa kok. Oh ya Lihat. udah. Di itu aja 100% aja, Yang enggak. tadi berarti yang sebelum Ya. ini udah Kelihatan kanannya. Nah, ini dia. kurang Ya, naik. Bukan di kurang handphone naik. kita bisa kok di Oh zoomin ya sendiri. udah. Bisa. Bisa. Ya. Udah oke ya, udah Oke, kelihatan cukup. full kok. Kelihatan Nah, Iya. cukup. silakan. Ya, udah Ya, kelihatan. diterangkan ya. Nah itu jadi ya, itu yang paling kiri itu adalah yang apa low 50 juta.
Yang tengah itu adalah yang high 85 juta. Yang medium itu adalah target salesnya ya 65 juta. Ini target salesnya sangat konservatif. Jadi yang gampang dicapai lah istilahnya kayak gitu. Jadi kalau kita lihat ke bawah, yang high itu perkiraan net profitnya itu adalah sekitar 11 juta. Kalau yang medium itu sekitar 6 juta. Itu untuk mitranya seperti itu dapatnya tuh. Ya mungkin kalau apa dibanding dengan deposito mah masih inilah jauh, masih ini. Dan dari gambaran itu ya serahkanlah ke tim yang ada di saya untuk Yuk, menjalankan. bentar. Ya gimana? Udah gimana udah? Ya, Dayat. Enggak, lanjut, terus. Om Nah, Dayat. ya. Dayat. Gimana Ya, sih ya. ini? Gimana sih? Ya Mas Imam, monggo. Enggak, ini loh Miku. Miku keluar ya? Bisa ya? Keluar kok. Oh. Lihat itu 150 juta itu mau high, mau low, atau mau medium, harganya sama 150. Iya, iya. Itu kok lu masukin. Itu Itu kok kamu gambaran kalau tempatnya misalnya kita ini ada yang di sini ternyata kemungkinan cuma low, di sini kemungkinan medium, di sini kemungkinan high seperti itu. Tapi semuanya awalnya di 150, mau nanti trafficnya masukin cuma low high atau medium Ya, itu ya, nggak kita arahkan tergantung. ke yang medium. Kalau Bukan. yang Maksudku low, kalau ya, berinvestasi 150, low, medium, atau high itu kan tergantung dari nanti setelah Diko survei dan kita ini low, ini medium, ini high. Kan Diko tapi standarnya semuanya mau nanti trafficnya low bla 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 itu tetap di 150. 150. Karena itu berhubungan dengan peralatannya sama. Karena mau 100 mau yang low, mau high, peralatannya sama. Oke. Kalau punya ruko sendiri, apakah itu ada sewa ruko tetap aja lu pakai? Nah, ada sewa ruko, itu sewa ruko mau ruko sendiri atau ke orang lain nanti kembali ke yang mitra. Loh enggak, Misalnya kalau sewa itu ruko, kan berarti kan sewa di ruko bottom misalnya gimana? di bottom line-nya kan sebagai pemotong itu. Kalau misalkan itu ruko-ruko kita sendiri ngapain diambil 4 juta itu? Itu fix atau masih bisa dinego? 4 juta itu untuk yang mitranya kita kasihkan tiap bulan. Bukan. Gini nih. Ini kan dulu dalam PNL-mu itu kan ada di situ ada 4 juta untuk sewa ruko. Padahal kalau Ya. misalkan kita yang punya ruko sendiri kan nggak perlu nyewa. Itu artinya itu kan kalau lu masukin ke PNL kan memotong dari profit yang terpaksa dibagi 60-40 tadi toh. Ya, betul. Nah, kalau misalkan aku misalkan aja membayangkan aku punya ruko kan itu nggak usah saya masukin. Jadi apa ya, yang 4 juta itu ya, atau yang 4 juta itu masuk ke kita langsung ke mitra. Karena Masuk kan ke mitra langsung. kalau masuk ke punya ruko nggak punya ruko kan harus dipertimbangkan Mas Imam, kan itu bagian dari biaya. Ya. Harus. Nggak punya ruko atau nggak punya ruko namanya sewa ruko harus dimasukkan sebagai cost. Bukan tahu sebagai cost, tapi kan sewa itu masuk juga duitnya jadi cost yang mengurangi profit, yang profitnya dibagi juga ke pihak yang bukan mitra gitu loh. Ya. Itu Mas Imam. gitu. Kalau sebagai pengusaha oke dimasukin ke cost. Ngerti, sebagai pengurang profit kita paham. Tapi kalau itu dijadikan pengurang profit kita dan diambil oleh pihak yang menyewakan franchise, ya lucu gitu loh. Nah, ya itu ini Mas Imam, itu kan kita ini kan prinsipnya kemitraan ya. Jadi kemitraan, jadi yang dibagi itu adalah hasil akhirnya. Nah, yang 4 jutanya nggak dibagi, Mam.
Dibagi dong, well gini loh, 4 Enggak, yang juta 4 juta itu. masuk ke yang ini ke sewa ruko nggak dibagi lah. Yang Loh, dibagi bukan nanti loh. profit. Bukan, 4 juta itu pengurang profitmu. Ya, Taruhlah saya ngerti. gini. Yang Imam maksud saya ngerti. Ya, jadi itu kalau kita ada sewa, kita sudah punya tempat sendiri, itu berarti nanti profitnya seperti yang dibilang Imam makin besar, walaupun Mm-mm. pada akhirnya akan di-share nanti 60-40 gitu loh. Mm-mm. Saya setuju yang dibilang Imam. Jadi kita akan semakin besar tuh profitnya, walaupun ya nanti Imam kayaknya sih akan tetap dibagi 60-40 setelah mendapatkan hasil akhir profit ya. Emang jadi besar ya gara-gara nggak ada 4 juta. Jadi bertambahlah 4 juta profitnya sebelum dibagi 60-40. Ya Yang karena dibilangnya saya setuju. kan gini, kalau misalkan saya sendiri franchise di luar, kalau posisinya misalkan begini 60-40, itu PNL saya nggak masukkan itu karena itu barang saya. Kalaupun saya masukkan itu hanya semacam administratif, sementara uangnya cashnya tetap ada di saya sebagai untung gitu loh. Iya, Tapi kalau seperti itu. kalau misalkan dianggap sebagai pemotong, mengurangin profit dan profitnya itu dibagi lagi sama pihak itu, sementara kan yang punya yang punya franchise nggak punya hubungannya dengan sewa itu, gitu Ya, loh. Imam betul, Nggak ada. Imam betul. Nggada sama Ya, sekali. Nah, jadi nanti bisa memang dibahas seperti lagi tuh ya sama Imam ya, ya. Ya, boleh, boleh, betul, boleh Imam betul. bisa dibantu. Tapi memang sistem yang ada sekarang itu adalah seperti itu gininya, apa namanya, yang dilakukan di tempat saya seperti itu. Ya kalau ada usulan gitu nanti kita pertimbangkan. Cuman yang sekarang itu adalah kita apa namanya, sistemnya seperti itu. Jadi kita lihatnya langsung di bottomnya aja. Boleh Imam punya punya usulan seperti itu atau misalnya ini hitungan seperti itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan suatu pilihan ya. Ini suatu pilihan ya. Apa namanya? Oh, misalnya ini kayaknya seperti itu. Ya nanti kita kita pertimbang, kita lihat seperti itu ininya Pak. Oh ya, Eh, artinya bisa nah, nego kan? bisa Atau itu oke, bisa ya bisa udah. bisa tergantung ininya nanti apa namanya, kan pertama yang penting lihat tempatnya dulu Siap-siap. Karena seperti itu. gini ya, kayaknya ini diasumsikan memang nggak punya tempat gitu kan ya Kang Dayat ya, skenario ini ya. Iya iya Wah, jadi seperti kita itu. harus sewa sama orang lain. Nah, kalau memang Sewa. Imam, gue udah punya tempat sendiri, ya mungkin bisa di custom lagi skenario ini, gimana Nah, hitungannya itu gitu bisa kan? nanti bisa bisa dipertimbangkan nanti dengan misalnya oh tempat saya atau misalnya karena punya saudara saya. Kalau Kalau saya mikirnya yang 4 juta itu anggap aja misalkan, oh, ini ruko-ruko gua bilang aja nggak punya ruko, kan nyawanya ke gua 4 juta. Ya, 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 Ya memang begitu kan? ya memang begitu kan tetap harus keluar uang itu, gitu Iya. kan? Mm-mm. Nah, iya makanya, tapi kalau di PNL-nya Dayat ini saya bacanya itu bakal mengurangin profit yang dibagi kita gitu loh. Maksud saya sementara duitnya itu kan duit masuk ke apa namanya, ke ya udah terus aja, kalau bisa dinego kan is oke gitu. Jadi ya, Iya mau iya. nanya 40 gak kegedean tuh. Kenapa kenapa? Nanti kalau udah setor baru nego ya. 60-40 kegedean ah. Kecil lah gitu. Karena kita nggak ikut ngerjain kan, Mam. Kenapa? Kita nggak ikut ngerjain, cuma titip uang aja. Kegedean masih ya? Gimana, gimana, gimana? Gue nggak kopi itu bagi hasil mitra Kita kan cuma 60%. titip uang aja. Hmm. Jadi bagi hasilnya 60-40. 60-40 ya. 60 buat yang punya modal kan? Iya. Masih 40 kegedean, buat Mam. Gak gini 40 loh. buat pengelola. Sorry ya Yat ya, nggak kenapa Ya. lu bilang begini aja, lu investasi ada ke gua dah, gua kasih profit 20% sebulan, lu diem aja dah, gitu kan lebih enak mah. Gede loh itu, 20%. Ayo. Kalau itu beda lagi ceritanya. Ya tahu. Ya udah, lanjut. Ya ya ya. Nah, jadi seperti itulah itu apa gambaran kasarnya. Mungkin kalau misalnya apa pengen lebih ini kan harus harus lihat di lokasi, lihat di apa di tempat seperti itu ininya apa.
seperti gambarnya seperti apa. Ini kan berdasarkan teori dan perhitungan aja seperti itu. Iya, karena sewa tempat-tempat yang ramai sama sepi itu kayaknya nggak bakal sama sih. Kalau Nggak sama. Itu tuh 4 juta tuh termasuk tempat yang ini, yang apa ya, inilah apa, sedengan. lebih Yang bagus sedang lah. ya. Heeh. Ya kalau yang ramai nggak dapat 4 juta, kalau yang sepi 4 juta. Maksudnya bisa cuma 2 gitu lah. juta. Terus sepi di sini deket Evel aja udah 30 juta setahun. Oh ya? Mm-mm. Sih dekat-dekat sini tuh berapa ya? Nggak update aku. Ya, tapi ada seblak tuh baru buka di sini. Gue pikir, ya Allah, hebat banget jualan seblak aja bisa nyewa ruko ya. Tapi yang 30 juta juga ukurannya kecil doang, Bun Bin. Cuma 3x3 apa berapa gitu, bukan ruko. Oh, Mahal sini emang. ada baru Itu buka tuh. ini 4 juta termasuk murah nih. Seblak Sama yang saya di Kebun Kelapa Kampung Selatan nih sekarang yang lagi dibikin itu lebarnya 4 meter panjangnya 12 meter itu setahun 23.500.000. Masih ada yang segitu sih di Tambun Selatan. Murah ya. Murah lah. Kasih itu ya. 60-an, Kasih ya. 60. Segituan. Terus 2 juta lah sebulan. Ya itu gambarannya seperti itu mungkin kalau dari saya sih, kalau ada ini apa, kalau ada pertanyaan ataupun Dayat, boleh? Ya, gimana? Ya, enggak, biasanya bisnis autopilot nih, ya enggak pengen diskusi aja. Setahu saya biasanya kalau belum BEP, ya kan harus nunggu sampai batas porsi sharingnya beda. Kalau belum Ya. BEP itu banyakkan sekarang kan 70% buat mitra, 30% buat Kang Dayatnya, ya kan? Ya. Nah, Kang Dayat memanggil 60-40 itu sampai batas apa? Mulai dari 0 sebelum BEP sampai setelah BEP juga tetap sama begitu? Terus ya. Oh, biasanya kan Seterusnya. biasanya beberapa autopilot sekarang itu yang saya tahu ya, saya nggak nyebutin produk lah ya. Nah, itu rata-rata kan 70% mitra, karena apa? Untuk mempercayakan diri bahwa kembali modalnya bisa lebih cepat kan. 70-30, tetapi setelah mitranya BEP baru nanti bisa dibikin 60-40 atau 50-50. Nah, di tempat Obda itu begitu juga Pak. Ini udah fake apa masih memungkinkan untuk nego juga masalah itu? Masih ini apa untuk sekarang di fix dulu, Mas. Oh, ya karena banyak kan nih, setahu saya ya, yang autopilot sekarang itu rata-rata mainnya di sebelum BEP itu 70-30. Ya memang ada yang seperti itu ya, mungkin dengan pertimbangan masing-masing lah. Gitu. Oke. Ya udah, itu aja sih dari saya. Ya. Punten Mas Pur eta itu kuliner juga ya sama? Sama, kurang lebih lah. Ya. Tergantung yang punya modal sih. Kalau modalnya gede bisa 70-30 dulu atau bahkan 0 juga bisa. Tapi ya terserah sama Kang Dayat. biar Kang Dayat yang mikir marketingnya. Ya bukan, kan mitranya biar tumbuh dulu gitu loh. Ya orang itu kalau udah mencapai cepat BEP, mungkin nggak sampai 33 bulan lah. Orang mikir kalau 33 itu kan terlalu lama, 3 tahun loh, ya kan? Ya, betul. Jadi itu tergantung apa kondisi apa kulinernya apa, ya mungkin dengan berbagai timbangan pengelola ya ini apa keputusan seperti itu. Jadi masukan marketingnya Kang Dayat gimana supaya menjaring banyak franchiser. Terus di autopilot ini berarti mitranya juga dikasih sistem nggak? Jadi seorang mitra bisa monitor day by day, oh hari ini ada berapa orang, hari ini ada berapa pesan. Terkonek dengan handphonenya mitra nggak? Boleh. Jadi yang di bawahnya mitra, yang di mitra tersebut, yang punya mitra tersebut, nanti bisa akses ke itunya, ke POS-nya. Ke POS-nya. Ya, jadi terkoneksi dengan handphonenya ya. Jadi day by day sama-sama monitor ya, berapa yang datang langsung ke situ, berapa yang online, gitu ketahuan ya. Oke. Betul. Ya. Tapi enggak ini ya apa namanya ya, kalau autopilot berarti investornya sama sekali enggak boleh campur tangan di operasional dan lain-lain, semuanya gitu. Ya. Enggak. Jadi ibaratnya begini, gue punya duit, gue kasih ke lo
gua ini terus jalanin gitu aja. Kita terima Iya. gitu. Tapi laporan dapat kontrol kayak tadi mengetahui itu boleh bisa. Boleh. Terus apa bedanya Itu kan kalau kita investasi aja gini misalkan ya gua kasih duit gua lo misalkan 500 juta tapi lu bisa nggak ngasih gue 8% aja setiap bulan. Nah, bedanya apa? wah nggak mau itu mah Ponzi sistem lah nggak mau. Kalau rugi gimana? Ayo, Anda Enggak rugi. itu Endanya minus ya, bagaimana itulah. ini? Makanya berasa kita kan punya pemikiran masing-masing, Mam. Kita Bukan. punya bisnis. Enggak Ini itu hanya intermezzo, oh intermezzo iya, iya. aja. Nah, kalau misalkan PNL-nya minus bagaimana? Masih Nah, 60-40? PNL-nya minus itu Ah. kan itu apa unitnya kan masih dapat uang itu tuh tetap harus dibayar tuh. Uang apa? Uang sewa tempat. Uang sewa tempat harus dibayar. Nah, nanti minus kita akan lihat selama 6 bulan. 6 bulan itu apa perkembangannya seperti apa, kemudian kita lakukan review 3 bulan kelihatan tidak ada pertumbuhan, kita lakukan dari sisi marketing, dari sisi operasional segala macam. Nah, 6 bulan kalau misalnya tidak ada perkembangan masih tetap minus, kita akan pindahkan ke tempat lain. Gini, oke, kita tamat-tamat aja tentang PNL dulu ya. Secara operasional karena ini gua agak tertarik sedikit ini. Secara operasional nih, costing operasional siapa yang bayarin? Apa yang termasuk yang 150.000 starter atau dalam harian atau dalam per bulan itu untuk postingnya itu di handle oleh investor? Yang dari 150 itu, dan dari 150 itu. Yang 150 itu sudah termasuk itu? Oh, semua udah. Udah termasuk bahan baku food? Udah. Oke. Termasuk bahan baku jalan. Oke, andai misalkan bulan pertama minus, bulan kedua minus, bulan ketiga minus, bagaimana pembagian keminusannya ini? Ya itu kan resiko usaha. Pindah kan? Resiko usaha ya. Kita ternyata ada apa kejeblosnya misalnya jelek tempatnya, salah estimasi minus. Ya kita sebulan kita pindah, 6 bulan kita pindahkan. Dipindahkan? Iya. Di lokasi lain. Artinya misalkan saya mau autopilot itu lokasi terserah sama Dayat? Ya enggak, kan dengan apa kita diskusikan ada alamat lagi enggak seperti itu. Nanti equipment yang digunakan ini pindah lagi. Iya. Oh. Kan minus terus ngapain diterusin minus? Berani lu ya. Hebat. Terus oke, minus oke yang misalkan sewa ruko bla 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 siapa yang bayarin? Yang selama 6 bulan itu yang dari 150 itu. Oh, jadi selama 6 bulan itu misalkan kita amit-amit minus dan kita harus bayar payroll, harus bayar marketing, harus bayar sewa, harus bayar costing untuk food, paper cost-nya. Itu ditanggung 150 juta itu? Iya, termasuk. Wih. Kan memang habis dalam 1 bulan ya, 150-nya. Termasuk, ya kan, kalau ngitungnya Anda 6 bulan 4 kali 6 aja udah 24 juta. Costing untuk foodnya aja. Udah kita hitung, Mam. Iya ya tahu, makanya hebat lu. Kalau ngatengin jempol payroll 7,5 juta kali 6 berapa tuh? Di internal kita udah kita hitung. Menarik. Terus. Jadi karyawannya berapa, Kang Dayat? Biasanya? Yang low-nya itu. Yang low 3. Yang low 3. Yang medium 4. Ya, yang medium sama high 4. Itu termasuk kasir? Ya semua harus dia gantian, dia harus bisa kasir, dia harus bisa. Iya, di dapur. Jadi aku ulangin lagi ya, 150 juta itu mengcover andaikan misalkan kita minus semuanya, semua cost yang ada di PNL itu kita nggak keluar apa-apa lagi ya sebagai investor ya. Enggak keluar apa-apa lagi.
Meskipun kita juga nggak dapat apapun dalam kurun waktu 6 bulan itu, berarti kita nggak ada pemasukan sama sekali ya. Iya, nggak ada pemasukan. Oke. Thank you. Ya. Berarti resiko terburuk apa, Kang Dayat? Dari seorang Resiko terburuk investor? Minus dan nah kalau Ya nggak ada resiko, Val. You kasih duit 150, tinggal Hidayat yang ngejalanin selama 6 bulan, diem aja. Syukur ada lebih, nggak ada syukur ya nol. Udah cuma begitu aja. Nah, setelah 6 bulan bagaimana? Apakah kita anggap angus, perjanjian batal semuanya, atau gimana nih? Atau kita putus mitra, duit nggak kembali, atau bagaimana nih? Kalau pahitan di awalnya gimana? Ya, kalau itu duit nggak mungkin kembali. Nggak mungkin kembali. Tetapi kita akan coba untuk relokasi. Bukan. Ada misalkan relokasi segala macam, kita bicaranya kan sebagai investor 6 bulan. Artinya lokasi dimanapun juga kan ternyata minus. Ternyata 6 bulan minus. Itu artinya duit kita yang 150.000 itu udah dianggap zero, ya sudah nggak ada, berarti usaha kita gagal, kita selesai sebagai mitra. Atau ada konklusi lain gimana? Nggak ada, udah ini. Itu kan salah satu suatu resiko ya. Berarti tertuang di perjanjian ya? Ya, ada di perjanjian. Seperti itu. Ayo, sip lah. Dan 150.000. Cak Ervan tuh, mangga Cak Ervan atuh. Ada yang mau ditanyakan? Belum nyambung ininya. Lanjut dulu. Gue dari tadi juga nggak nyambung. Ada lemot, udah ngantuk. Baru tenang Bang, gue aja dari tadi nongkrong di sini juga nggak nyambung. Imam ngomong apa? Orang soalnya aku sama Dayat ada. Iya, kalian kan di industri food and beverage ya, pengalamannya ya. Jadi kan paham lah PNL gini-ginian. Soalnya kan aku dulu juga pernah itu. Ya. Understand. Ngelola restoran gitu kan ya. Pernah bikin proposal buat kopi panas, Imam. Bukan, aku kan dulu di Bojonegoro pernah pegang itu apa namanya pijat ya, pijat apa sih namanya itu ya juga di franchise-in kayak gitu ya, gue juga yang bikin franchise-nya. Sekarang pun jalan sampai ke Nigeria juga berdasarkan itu gitu. Jadi ya pelan-pelan tahulah, dikit-dikit plus ditambah lagi udah biasa di McD ya wajar ya. Urusannya BNL. Dalan apa Mam yang di franchise-kan kuwi dalan apa? Itu apa? Salon pijat itu, pijat refleksi yang di Bojonegoro itu. Bagus sih. Bukan plus loh ya. Itu juga begitu ya. Min. Salon min. Kalau nggak plus min berarti. Aduh. Selek gue jadinya. Aduh. Berarti kalau nggak plus rugi terus itu. Aduh ya Allah. Jadi gitu sih. Ya. Itu marketingnya itu apa aja itu sampai 1 juta itu setiap bulan? Ya bisa apa? Balon, kemudian ada misalnya diskon seperti itu, nanti kita sesuaikan. Promosi di sosmed ya? Ya Kang, promosi di sosmed juga masuk? Ya termasuk di sosmed juga itu. Di IG termasuk di sosmed. Jadi intinya kalau untuk marketingnya itu sudah termasuk apa namanya national wide ya? Ya. Oh ya, oke.
Ya, kalau itu sih garis besarnya seperti itu sih dari apa informasi dari saya. Ya, itu silakan di ini aja ditimbang-timbang Itu pertimbangkan. 150 itu untuk luasan berapa ya, Kang? Itu sekitar 4 kali 12 lah. 5 kali 12. Wah, 4 atau 5 kali 12. Kitchennya berapa meter itu? Kenapa? Nggak sitting area-nya jadi berapa meter, dapat berapa meja itu? Ya, sitting area sekitar 20 sampai 25. Mungkin ininya sekitar 24 kursi. Oh, 24 kursi ya. 6 meja ya. Oke. Itu sekitar segitu. Oke. Kalau lebih berarti nggak bisa ya. Kalau misalkan ruko gede gitu. Terlalu Nambah sempit. berarti ya. Oh, kalau Kan, kalau itu kan gede untuk pasarnya 20 ini sendiri nanti. sendiri Bisa 2 ya. Oke. tingkat. Nah itu. Karena kadang-kadang gini, ini soal desain nih. Kan saya nggak tahu apakah Kang Dayat memiliki konsep desain interior sendiri dan harus itu atau bisa dikolaborasi dengan tes dari pihak investor, misalkan investornya ini agak sedikit gaya gitu, agak sedikit cozy, terus dia meminta untuk misalkan kursimu standarnya begini, oke, gue upgrade gini boleh nggak, gitu masih bisa, Kang? Selama itu tidak mengurangi atau tidak merubah keaslian, atau misalnya orang ingat ini sih adalah Abu Aris, nggak apa-apa selama tidak mengubah konsep ya. Tapi kita udah punya tersendiri ininya. Seperti ini, kalau misalnya ada perubahan, kalau ekstrim ya gitu kita tidak sarankan. Foto yang Tapi sekarang kayak apa? Ada fotonya nggak? Ada fotonya. Nanti saya kasih ini deh Di IG. Yang di IG ya? Oh, di IG. Entar dilihat deh di IG. ada. Ya sekarang orang kalau ditanya foto selalu bilangnya lihat aja di IG. Oh iya di IG. Nggak juga maksudnya. Ya jadi terpaksa punya IG kan aku kan. Tadinya Jadi nggak punya punya IG, sekarang jadi Bun punya Bin. IG. Punya IG cuma buat begitu teh. Jadi kalau misalnya mau beli barang apa gitu, lihat aja Nah, di IG. Waduh. iya, sebel banget kemarin pas makan di mana orang kita udah antri di kasir kan. Kita nanya menunya mana. Coba aja buka IG lah. Kita kan udah di depan kasir. Sebelin banget. Kalau kita nggak punya IG, kita nggak bawa handphone, kumaha. Gue dulu tuh nggak punya IG kan. Terus gue kan pakai IG suami dong, lihat-lihat. Suami gue marah-marah. Kenapa IG gue toko Jadi jilbab isinya semua? itu semua. itu namanya perkembangan anak sekarang. Wah, kalau nggak ngikutin kita keteteran tuh, beneran itu. Parah bener. Tapi aku nggak, IG tuh nggak aktif teh. Jadi cuma buat gitu-gitu. Lihat toko jilbab, lihat toko baju. Kang Dayat boleh nanya kan? Monggo intermezzo. Iya, sorry, saya pengen tahu aja yang high ini lah. Kalau punya Kang Dayat yang di saat ini itu udah di level yang berapa? Itu kalau bulan biasa itu 85 ya. 85 itu dalam setahun kira-kira berapa bulan? Dari 12 bulan setahun itu rata-rata level 85 itu berapa? Berapa persennya? 7 sampai 8. 7 sampai 8. Sisanya tuh bisa 100-an, karena kan ada yang misalnya bulan Syawal, apalagi bulan puasa itu bisa 160-an. 106. Oh, berarti malah di atas itu, di atas 85. Iya, iya. Nah, itu Oh, 85 berarti diambil yang justru kita ambil yang ini yang artinya yang ditawarkan sini high 85 itu justru di warungnya Kang Dayat sekarang itu malah ini paling rendah 85 itu. 85 ya. 85. Rata-rata terendahnya 85. Sekitar 7 atau 8 bulan. Kang Dayat mencapai 85 itu di tahun keberapa? Ini tahun keempat. Oh, tahun keempat tuh mulai udah Waktu stabil sampai di 85 itu. ya. Nah, itu waktu ininya belum setelah dirubah ininya, di remodeling. Tadinya kan pakai itu. Mungkin Mas Ervan tahu tuh, pakai gerobak di depan tuh kayak kaki lima tuh.
Oh, jadi tahun pertama sampai ketiga itu masih di bawah 85. Begitu tahun keempat baru mulai Sekitar 85 up. ya itu Oke, sekitar 60 lah, 60-an gitu, 58, oke. 60. Dari segitu itu berapa persen yang datang dan berapa persen yang bungkus atau online? Kalau online itu kecil ya, yang pakai apa namanya, sekarang yang pakai GoFood tuh sekitar nggak nyampe 15%, nggak nyampe 15%. Itunya apa yang GoFood, yang gabungan GoFood, Grab sama apa namanya, sama Shopee ya. Nah kalau kalau yang makan di dalam sama ini itu hampir 50-50 lah. Ininya apa, yang take away itu sekitar 60%, yang makan 40%. Tapi kadang-kadang lebih banyak juga yang makan gitu loh. Oh ya, saya pengen tahu aja. Saya kan awam nih di bisnis beginian. Jadi pengen tahu Ya, kira-kira ya, ya. cocoknya itu apakah kayak gini itu di area perumahan kah? Apa emang area perkantoran kah? Apa area pabrik kah? Nah, itu maksudnya yang pengen tahu Ya, gitu loh. di Labin sih ada di area perumahannya, tapi perumahannya mungkin perumahan yang udah padat ya. Di situ nanti di sana kalau ada masjid yang gede, kemudian ada sekolahan, kemudian ya ada apa namanya, banyak aktiviti masyarakat sekitarnya lah ininya. Perumahan sih paling ini. Kalau pabrik tuh nggak, nanti banyakannya itu apa, last order, dari last ordernya, dan akan yang makan sedikit, paling juga siang, saat makan siangnya aja. Ya, soalnya Kalau ini kan kalau dari menu makanannya kan bukan menu murah soalnya kan. Menu iya, medium up kan. Kalau namanya iya, makanan-makanan Timur Tengah gini kan. makanya Ya, Harganya berapa, Mak? ya gini. Ya. Average-nya berapa? Average makanannya rata-rata 18.000 tadi. Yang terkecil 15.000, Ah, yang gede yang gede Nah, 35.000. Kang Fuad gogoleran. Yang single ya, yang single ya. yang single Kalau kalau yang 30 nampan, apa? kalau nampan itu kan untuk 6 orang itu, kalau kambing 200.000, kalau ayam 175. itu ya. Buat bisa berapa orang tuh segitu? 6 porsi Sharing. Sharing ya. untuk 6 orang. Kalau kalau yang single yang 30.000 itu isinya apa aja? Ayam, nasi kapsa atau biryani, ada topping apa namanya, bawang goreng, ada Ayamnya ukuran berapa, Kang? Seekor dibagi berapa? segi 4, yang 900 gram karkasnya, sampai 900 gram. Ada plus minum bukan? Ya. Belum. Hah? Yang 30.000 belum. Ya benar kata Purnomo, high class benar itu, medium high. Enggak Kita ini. Untuk ini yang di bawah itu cuma mengadopsi yang 15.000 aja yang geprek gitu. Lah iya kan, artinya kompetitor kan, ya artinya kan kompetitornya kompetitor 40.000-an ya. Ya oke lah. Ambil lihat dulu. Terus. Ya. Ya ini sih seperti itu sih kalau dasar ininya apa? Gambarannya ini. Tinggal ya silahkan di ini aja kalau ada yang mau mempertimbangkan atau gimana, kita terbuka lah untuk ini, untuk apa, bekerja sama, masukan. Kalau aku tertarik ya, cuma ya 60-40-nya itu yang masih belum tertarik. Bingung gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau menurut Imam kurang besar gitu, Mam. IP maksudnya kurang menarik tuh. Terlalu gede dibuat investor yang 40% loh, Bo. IP Orang lo investornya terlalu besar atau gimana? Kurang betul. Ngambil untung di ini ya belak-belakan aja sama temen ya. Kan boleh-boleh aja. Terlalu gede Dayat ngambil 40%. Imam tuh menurut Imam kira-kira yang nggak gede seberapa? 25-30. Hah? 25-30. Bukan investornya.
Oh, pengelola. investing. Oh, punya pengelolanya maksudnya. Iyo. Enggak, Kalau kita cuma 60-40 kan jumlahnya 100 tuh. Ini 25-30 Ya, kumaha? bukan. Maksudnya 25-30 itu pengelolanya gitu loh, Teh. Investornya 25 sisanya. 30 maksud Imam seperti itu. nah Jadi gitu karena Sama kayak saya investornya tadi bilang, 75 70-30 sampai kan. Oh, iya iya 70. iya 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 iya. nah segede-gede apapun kalau aku bermain dengan apa namanya penyewaan di mall segala macam paling gede itu 35 ya. Itu aja nego-nego terus. Fashion kayak makanan kayak gitu harus segitu. Ya, GoFood aja 20 loh. ya itulah Gitu. Makanya Ya boleh udah dipertimbangkan oke. juga tadi yang dari Mas Pur ya, yang mampu. 70-30 ya. Nunggu BEP dulu gitu. Halo, Ada kok suaranya. halo, Ayah, halo. Coba saya putus ya? halo Bima, halo Bandung. Halo, Ayah, Kenapa? Handphonenya bermasalah. halo, Iya, ada kedengeran Kang Kang Dayat. Dayat. Kang Dayat suara kita kedengaran nggak nggak? kedengeran ya? Kedengeran. Kedengaran. Ya, Sekarang mangga kedengaran. tuh. Kunaon halo-haloan. Tadi nggak kedengaran tadi. Oh, Oke. ini Sekarang Kalis udah. dari tadi itu ya, bouncing ya? Apa namanya? Kok bouncing? Ke itu terus ya, ketendang terus ya, Kang? Kalis. Ini sudah Enggak, mau lagi bilang. di basement tadi, lagi di jalan, Oh, di parkiran basement. Oh, hilang oke sinyal. itu hilang Yang timbul. hilang Ini sinyalnya. Jessica nih Witarsa. Ayeuna Ah, terus di mana di jalan? Di jalan masih. itu 150 tuh satu orang atau bisa sharing ramean gitu kah? Ramean aja lah. Kecuali itu tuh Ya, Mas Pur kayaknya kan? udah siap sama Cak Ervan ya. Mas Pur Tapi udah siap, Cak Ervan udah siap, Imam udah siap ruko katanya. bukan gitu, Paul. Gini loh, Imam kalau di saya custom, minta custom proposal. kalau kan gitu mah begini, Val. Kalau saya kasih 150 terus kita dapat 15 juta sebulan kan sama aja dengan 10% dari investasi kita. Cuman gitu aja loh, simpelnya kan di situ. Jeleknya kan gitu aja. Jadi ruwetnya sebelah sana kita nggak ngitung ngelihatnya. Gue dapat 15 juta, gue investasi Jadi 150. terjamin dapat terus tiap bulan ya. Bulan 10%. This is okay kalau kita bicara, kalau kita ngomong investor ya, sebagai yang kata-katanya Hidayat. Sementara pengusahanya kan itu dapat untung sebenarnya naik turun ya, nggak bisa dipastiin dapat 15 juta terus tiap bulan ya Kang ya. Ya kalau saya yakin pemikirannya si Dayat itu aku tahu konservatif. Iya, itu angka-angka konservatif yang paling bisa dipakai. Yakin aku tahu dia pikirnya sama gua dia kalau kayak gitu-gitu. Artinya dia bisa ngambil apa namanya lo di angka tadi berapa? 50 ya. Lo di angka 50 juta sebulan itu dia pasti bisa dicapai karena itu sangat konservatif. Yakin gua kalau itu. Gitu dengan average yang 30.000 ya pasti kecapai. Jadi saya akan berani ngomong bahwa 150 dapat 10% setiap bulan worth it nggak, menarik nggak ada, gitu aja karena kita sama sekali nggak ikut dong dalam posisi di operasional dan lain-lain, sama aja kita investasi sebenarnya. Nah kalau menarik monggo loh, itu aja. Mau nanya dong, Bang Dayat. Itu kata Imam itu. Mau nanya dong, karena telat nih. Itu Witarsa mau nanya tuh. Telat, mau nanya dong. Ini kan ilustrasi target sales 50. Ini kan udah ilustrasi yang udah berjalan. Udah Tapi teruji. maksudnya udah berjalan kan ceritanya nih. Tapi untuk memulai berjalannya itu perlu dana berapa ya? Karena kan saya telat nih masuknya nih. Untuk mulai, apakah memang sales ini 50 langsung disuplai sama Kang Dayat? Jadi seperti barang kita nggak beli, nanti dia suplai barang, nanti nggak laku diambil lagi atau apa. Misalnya suplai barang, nanti barangnya disuplai ada 10, misalnya nggak laku, nanti diambil lagi ditukar atau apa gitu. Nah seperti itu mau tanya nih. Soalnya Witarsa baru gabung Kang Dayat jadi nggak tahu Ini tadi yang awal. telat nih, iya mulainya. Ya itu udah termasuk barang itu. Jadi Udah Witarsa mulai awalnya. kita titip uang aja nggak ikut ngerjain.
Maksudnya titip uang yang mana ya? Yang fee kemitraan Yang itu. 150 iya. Oh, nanti Kang Dayat yang jalanin ini semua. Betul. Oh, gitu. Nah, Dengan di ilustrasi. 150 ini sebenarnya sih ada harapan makanya kopi panas dikumpulin biar kita bisa rereongan gitu rame-rame kan. Kecuali tadi tuh Mas Pur, Cak Ervan itu sendiri ya. Iya. Ada Oh, yang gitu. sendiri gitu buka di mana Cak Ervan, buka Mas Pur juga Ini buka di maksudnya mana. Tapi 150. yang rame-rame juga Cak Ervan sama sama Mas Pur ikutan ya. Iya. Dukung kita. Ini Apple. Support. Apple. Ya. Maksudnya 150 itu maksudnya investor contohlah tadi si A kasih 150 Kang Ervan. Jadi itu udah langsung jalan. Tempat disediain tempat semua disediain nama Dayat semua segala. Mangga Kang Dayat, jangan jadi saya yang terus. PR, Kang Dayat cari jadi semua Indonesia. tempatnya Mangga gitu Kang ya. Dayat. Saya belum dilantik jadi PR, Bun Bin. Jadi gini, kok apa namanya? Jadi 150 itu fee kemitraan. Nanti di situ misalnya ada tempat nih, kita survei tempatnya cocok enggaknya, kira-kira di level berapa. Nah, nanti setelah itu, setelah 150 itu dibayarkan, kita bikinkan outletnya seperti itu, bikin outletnya, kemudian sampai jalan lah pokoknya. Apa namanya? Nah, nanti seterusnya tinggal ngitung dari hitungan PNL tersebut. Jadi isi apa Ayam Mitra itu tidak ikut terlibat dalam operasional, tetapi bisa untuk mengakses data di mitranya tersebut di yang punyanya dia seperti itu untuk mengontrol lah seperti itu. Mengontrol penjualan aja. Kang Dayat. Ya. Ya. Berarti 150 itu untuk operasionalnya aja ya. Kalau sewa apa ruko dan segala macamnya tidak termasuk di situ. Ya, di luar itu. Oh, di luar itu. Berarti sewa sendiri gitu. Sewa sendiri. Bentar. Rancu ya, sebentar nih. Jadi bingung aku. Kalau tadi kita nangkepnya dari situ semua ya. Itu karena gini ya, karena PNL lu kan keluarin 4 juta untuk sewa ruko. Artinya gini, Anda misalkan saya bicara sama orang sana ya, misalkan aku nggak punya ruko, terus aku begini, aku nyewa ruko lu dong, per bulan boleh nggak 4 juta? Boleh. Nah, kan masuk PNL-mu, aku nggak perlu lagi ikut itu. Atau misalkan ya kalau untuk pembayaran kan di awal kita bayar dulu, tapi kan dibayar oleh PNL. Jadi gini, Mam. Misalnya seseorang punya ruko nih. Punya ruko mau diisilah dengan ke tempat saya gitu 150 gitu ya. Kita di ruko tersebut setelah disurvei kita bikinkan kita langsung, nah nanti dibayar tiap bulan ini ke ruko tersebut, ke pemilik ruko. Ke pemilik rukonya. Ya iya ya benar tahu gitu. Cuman gini nih, andai misalkan aku bukan punya ruko, saya ada ruko di luar. Gue tanya sama orangnya, lu gua sewa sebulan 4 juta mau nggak? Mau. Saya kan berarti nggak usah nyewa ruko karena dibayar oleh punya kamu yang 150 itu. Enggak salah. Itu 150 udah ini apa di luar itu. Tadi kita soalnya nangkepnya 150 udah Iya. Udah nggak keluar ruko. Enggak. Sih, sebenarnya menurut gua gini ya, menurut gua gini. Oke, 150 enggak, tapi gini biasanya orang kalau mau nyewa ruko kan bayar di muka. Artinya kalau modal gue dulu lah 4 juta yang bulan pertama. Andai misalkan gue bisa nego-nego, gue bayar ntar ya bulan berikutnya kan jadi ngikut punya lu. Ayo. Ya jadinya ya seperti itu, Mam. Di tempat saya jadi 150 itu adalah fee kemitraan, bukan penyewaan. Fee kemitraan. Oke, berarti dari 150 apa yang dengan 150 itu maksudnya yang masuk ke nilai 150 itu apa aja jadinya? Enggak gini. Jadi selain 150 kita juga masih ada uang sewa ruko bulanan gitu, Hidayat, Kang Hidayat? Kah? Enggak, sewa awal berarti. Gini loh, Pin, kalau di dalam posisi bisnis, kalau kita nyewa ruko atau nyewa apa-apa kan bisa harus rata-rata di depan ya, bayar dulu. Depan dan sekian tahun, Mam.
Nah, 2 misalkan tahun, 3 begitu. tahun di 4 tahun depan lah. gitu. Anda misalkan ketemu gitu, tapi kalau ada juga yang mungkin rukonya udah nggak laku, maulah deh nggak apa-apa daripada Kok kosong. nggak laku Jangan. nggak kepilih kali pas survei nanti. Ya tergantung neko-neko kita. Gitu. Ya, Ya artinya gitu. jadi gini. Inilah apa namanya intinya 150 itu di luar tempat usaha. Kalau misalnya investor itu mau mau sewa ya, mau sewa. Nah, itu dia harus sewa duluan gitu aja. Jadi terpisah gitu loh ininya Ya, ya. seperti itu. Tapi itu 4 juta fix ya. Ya itu tergantung itunya, tergantung kalau dia bisa sewanya 5 juta setelah dihitung ya kita harus bayar 5 juta tergantung itunya tempatnya, Mam. Ada yang 2 juta. Ini hanya sebagai gambaran aja. Oh, gambaran. Jadi nggak fix 4 juta ya. Artinya Enggak. PNL itu naik turun ya. Enggak. Oke. Sip. Bang Dayat mau nanya dong, masih nggak jelas. Itu maksudnya kan 150 juta itu kan fee kemitraan. Itu dibayar ke Kang Dayat itu digunakan untuk apa ya fee kemitraan itu? Maksudnya untuk kos-kos apa ya? Maksudnya gitu kan untuk ngeset suatu usaha kan banyak awalnya kan banyak tuh contoh perizinan, terus kemudian perizinan, terus dekor-dekor, meja, segala. Ya, Nah, udah semua. itu terus belum ada kompor dan lain-lain. Terus belum nanti Iya setelah semua itu udah apa tuh? jadi udah semua. Semua Maksudnya udah semua itu. di 150 Udah. itu. Nah, nanti kan di settingin ininya, di setting apa ruang makannya, ada kursinya, dekorasinya, dicetin, direnovasi, dapat peralatan baru, ini apa kompor baru, kursi, semua menu board, kemudian dicarikan tenaga kerja, disuplai barangnya, itu udah untuk jalan gitu loh seperti itu. Jadi 150 itu udah suplai barang segala semua udah jalan. Termasuk Udah. semuanya Udah. jadi masuk udah perizinan dan lain-lain. Jadi dengan taruh 150 udah berjalan Ya, gitu. ya, Sekarang mau udah. nanya lagi nih. Udah berjalan kan 150. Nah, itu berjalannya tuh dalam arti stok barang, suplai barangnya itu berapa banyak? Nah itu Maksudnya komponen kita yang 150 ngatur. Ada ini, ada apa? Ada kebutuhan misalnya penjualan sekian, nanti kita kirim tiga hari sekali. Itu udah kita yang ngatur. Mau ada ada barang wes terbuang hilang, itu yang tanggung jawab ya pengelola. Iya, maksudnya gini, itu sampai seberapa eh, rincian detailnya itu sampai seberapa bagaimana gitu maksudnya. Apakah cukup ini kan udah berjalan nih? Mungkin contoh kita bicara ini kan ilustrasi kalau ini berjalan dengan mulus 50-28. Anggap aja nggak mulus. Kita target salesnya cuman nggak 50 lah. Contoh itu kan costnya berapa tuh 28. Taruhlah target sales 35. Berarti kan untungnya cuma sisa sekian. Sama costnya kan kurang nih, cost 14 juta. Nah nanti itu bagaimana ya untuk itunya dan gitunya maksud saya. Konsepnya tuh konsepnya Kita akan review selama 6 bulan. Review selama 6 bulan. Terus kita akan coba untuk dicarikan tempat apa apa direlokasi. Oh, tanpa keluar modal lagi. Iya. Relokasi, sewa tempat Kalau lagi. uangnya masih ada. Nah, perhitungan uangnya masih ada itu tuh bagaimana tuh? Maksudnya sampai semana gitu. Ini kemitraan 150 itu Kang Dayat itu yang langsung tiap bulan ambil ini sebesar 4 juta atau apa gitu. Apa memang itu benar-benar dicemplungin sebagai modal semua? Kang Dayat nggak ambil apa-apa. Jadi dicemplungin sebagai modal. Oh, modal buat barang-barang semua itu 150 atau termasuk makanan, berapa banyak makanannya gitu. Untuk berapa Ya menu? makanan Untuk selama 6 bulan ya. Nggak, maksudnya Berapa untuk menu? makanan untuk berapa menu gitu. Misalnya untuk 100 menu ini 150 ini. Terus untuk misalnya saya nanya gini, misalnya untuk 150 ini cemplungin semua sebagai modal. Misalnya untuk
Untuk sewa sekian, untuk sekian sekian, untuk ini sekian, untuk dekor sekian, untuk barang modal, barang apa, barang berputar, makanannya tuh sekian. Nah, itu maksudnya. Sebabnya nanti kan setelah 6 bulan kan tadi Kang Dayat bilang kalau ke the review kalau misalnya kurang profit itu kan akan direlokasi. Nah, relokasi itu kan kita nggak keluarin dana lagi 150 untuk berapa lama lagi ya? Gitu. Ya Begitu. itu normalnya dilihat lagi 6 bulan habis kalau habis kalau hilang ya itu udah resiko bisnis. Jadi 6 bulan lagi review tanpa keluarin apa-apa lagi gitu. Jadi buka lagi 6 bulan lagi beda tempat gitu ya. Habis itu gagal lagi ya udah selesai. Jadi asumsi 1 tahun lah gitu ya untuk lah 1 tahun. Pindah tempat juga bisa aja di bulan kedua atau ketiga ya Kang Dayat ya? Tapi bulan kedua ketiga terlalu cepat. Oke. Terus gini Kang Dayat, misalnya kita mau investasi nih, udah ngasih lah 150 juta, tapi nggak mau tahu tentang tempat, nggak boleh ya? Ya harus Karena ini. begitu misalnya Kang Dayat nemu tempat, kita harus ngeluarin untuk sewa kan? Iya. Tetap, tapi nggak usah nyari juga nggak apa-apa kan? Yang nyari Kang Dayat misalnya gitu, nggak masalah. Boleh, nanti ada rekomendasi tempat di sini gitu. Nanti kira-kira deal nggak, setuju nggak gitu. Oh, balik lagi berarti 150 itu nggak termasuk sewa tempat gitu di sini ya? Enggak. Di luar itu ya? Iya. Terus Kang Dayat tadi nanya, itu kan kalau 6 bulan kalau misalnya anggap aja kita asumsi ya, kita bukan ini, kita kan melihat segi yang kurang bagusnya, bukannya nggak yakin ya. Nah, anggapnya 6 bulan nggak berhasil, terus kita relokasi. Relokasi itu kan estimasi Kang Dayat itu langsung di bulan ke-7 apa bulan ke-8 atau bulan ke-9 itu kan kalau makin bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9 kan berarti kan dengan waktunya bulan ke-7, bulan ke-8 dan bulan ke-9 tentu akan beda-beda biayanya kan, termasuk karyawannya apakah dibayar terus atau apa diberhentiin dulu atau apa. Nah, itu perhitungannya bagaimana tuh Kang Dayat? Ya, ini kan sistemnya kita yang mengelola ya. Karyawan mungkin bisa kita tempatkan di tempat lain dulu. Bisa ini apa namanya? Kita kan ada perhitungan tersendiri ya. Lihat misalnya, kalau untuk memindahkan itu kan nggak nyampe sebulan sebenarnya kalau udah ada tempatnya, karena kan peralatannya udah ada, tinggal dipindahkan semuanya kan peralatannya yang portable semua. Ya, bentar ya, boleh nanya lagi ya gini ya, kalau mungkin siapa namanya si Kokoh Witarsa juga nggak ngerti juga itu sih problemnya. Kan putusnya di 6 bulan kan? Oke, artinya nggak ada bulan ke-7, ke-8, ke-9 kan? 150 itu. Ada tadi, ya. Ini nanti dicarikan lagi, Mam, tempat. Nah, kalau ternyata masih jelek lagi ya sudah. Loh, bukan tadi kan awalnya kalau ceritanya begini, kalau misalkan itu direview 150 juta itu untuk 6 bulan. Artinya kalau 6 bulan ternyata minus terus, ya sudah closing. Duit lu hilang, kita nggak untung, ya itu resiko bisnis kan gitu. Kalau mau lanjut ya setor baru lagi gitu kan? Nah, atau gimana? Mungkin nggak sebanyak 150 karena kita masih punya barang-barang. Iya, barang-barang bisa dipakai. Atau masih setor lagi atau enggak nih? Ayo. Kenapa? Setelah 6 bulan misalkan minus dan kan gini-gini. Kan nggak ada nggak ada acuan pasti kapan kita pindah. Kalau saya pribadi ya kita sudah tahu lah 2-3 bulan itu nggak mungkin kita bisa melihat apa namanya tren pasar, minimal 6 bulan baru kelihatan pasar. Udah tahu lah kita ya berdua. Jadi kalau misalkan tadi bilang 6 bulan udah langsung closing, you rugi ya sudah rugi, bisnis. Bulan ke-7, 8, 9 apakah harus nambah lagi? Seberapa nambahnya, atau sama seperti awal atau bagaimana ya? Atau enggak. Sebentar Kang Dayat. 150. Sebentar Kang Dayat. Kalau nggak salah dulu kan waktu Imam bikin itu ya, yang flowchart atau apa gitu, yang hitung-hitungan dulu tuh, Mam. Kan sebenarnya kita tidak harus di di bulan pertama langsung dapat keuntungan kan? Biar nggak langsung dianggap minus dalam bulan bisa aja kan, misalnya sekarang kita dapat, bulan depan nggak dapat kan, jadi masih naik turun. Daripada begitu mungkin ditahan dulu baru dapat nanti, atau kita evaluasi di bulan ke-6
ketahuan untung ruginya tuh di bulan bulan ke-6 gitu loh. Nggak ada aturan begitu ya, Kang Dayat? Di bulan Ya, pertama ini udah langsung hitung-hitung gitu ya, langsung dapat fee udah, kita. udah langsung dapat fee. Bisa enggak dapatnya ya, gini dapat tolong 1 dikirim. juta, dapatnya 2 juta ya tinggal Tolong, dibagi gitu aja. tolong dikelirin dulu. 150 itu masa berlaku untuk 6 bulan aja atau setelah 6 bulan itu masih di dalam including yang 150 untuk pindah atau gimana? Karena kan tadi awalnya kan bilang kalau 6 bulan kita pindah bla 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 udah deh, selesai. Dalam pikiranku gitu loh, 6 bulan selesai ya selesai. Jadi saya berpikir bahwa oke, saya harus take risk selama 6 bulan mengeluarkan duit 160 Ada dan resiko saya hilang harus 150 ya. itu resiko saya sebagai orang investor. Tapi Ya. ini barusan ada cerita kalau nanti 6 bulan pindah Jadi, eh jadi gini, ya ngerti gimana ngerti ya? maksudnya. Jadi 150 itu kan fee ya, fee kemitraan. Nah, fee kemitraan itu walaupun misalnya 6 bulan tutup, itu nggak akan nambah lagi. Yang dibebankan ke investor itu adalah untuk tempat yang barunya aja, untuk renovasi segala macam nggak ini, tetap 150. Jadi Sewa tempat baru. nggak diminta lagi yang 150-nya itu. Jadi hanya sewa tempat barunya aja yang harus. Ya, itu hanya itu aja, gitu. Gitulah. Sampai kapan? Sampai kapan? Anda misalkan pindah pun jelek sampai Ya, kapan? Karena kita kan lihat kita 6 juga bulan harus. lagi. Kita lihat 6 bulan lagi. Jadi setahun. Iya, jadi kan itu sama-sama punya resiko. Ini mitra punya Ya. resiko, pengelola pun Ya. punya resiko. Ya, artinya resiko itu kita tanggung sebagai investor selama 1 tahun ya. Setelah 1 tahun ya udah berarti putus gitu. Ya, cuman untuk yang sewa tempat baru lagi ya berarti kan harus sewa lagi, cuman nggak dikenakan lagi fee kemitraan. Jadi sampai kapanpun pindah tetap tidak kena kapan pun. lagi fee kemitraan. Iya. Hanya harus sewain tempat baru gitu ya. Selama setahun itu kan ini 6 bulan 6 bulan. Yakin nih setahun terus misalkan tempatnya nggak bener terus oke lah saya pindah nyewa ruko baru lagi setahun lagi masih tetap di 150 itu nggak bayar. Kan 2 Untuk kali, bahan-bahan setidaknya, Kang Dayat. Untuk bahan-bahan setidaknya nggak nambah lagi kita. Karena yang ada kan cuma barang-barang mati aja kan, yang peralatan dan lain-lain. Untuk barang kita kan dan lain-lain kan udah nggak ada uangnya kumaha. Masa ditanggung bahan-bahan kan dari kita udah karena kita kan beli nanti kan dijual jadi barang lagi, jadi uang lagi. Jadi cuma ambil marginnya aja nanti. 2 tahun ya Kang? Ya. Setahun. Kata kamu setahun boleh lagi nambah lagi. Enggak. Hidayat. Kang Dayat 6 bulan, nanya. 6 bulan. Tapi intinya gini lah. Setelah 6 bulan gagal, kemudian kita ada pengajuan lagi nih tempatnya kita pindahin ke sini nih. Kita lihat lagi. Ya masa sih terjerumus ke jurang yang sama. Ibaratnya kayak gitu. Namanya jualan kayak gitu mah nggak bisa diituin pengalaman lah kita. Iya, kita juga kan harus pengalaman mana yang cocok ditempati, mana yang enggak kan seperti itu. Jadi ada pengalaman pahit, ada pengalaman manis. Halo? Iya, lagi mikir boleh nggak kalau nggak sampai 150? Itu nanti parking lot aja, parking lot kok itu mah. Nyicil ya Val ya. Nyicil 20 tahun. Kalau misalnya keberatan ini, keberatan itu karena tertarik tapi ini berat, ya kita kan bisa duduk bersama. Udah Daniel kemana udah? Udah malam juga sih, Miss Mas. Udah bobo kayaknya udah Daniel mah. Kang, kontraknya berapa lama ini jadinya? Kenapa? Kontraknya. Jadi 150 itu
sampai berapa lama? Kayak tadi Imam maunya 2 tahun aja. 2 tahun terus Pon 150-nya Kalau udah kata Kang Dayat keluar. 1 tahun, Kang Fuad. Oh, gini, maksudnya gini nih. jadi Jadi kumaha jangan ya? salah. Misalnya 150 ya hasilnya bagus gitu ya. Di ya ada keuntungan terus. Nah, apakah setelah 1 tahun itu jadi hilang itu 150-nya, kita hanya dapat keuntungan atau kumaha? Ya itu mah terus menerus satu kalau untung mah. Tadi 150 mah kan begitu ngasih udah dianggap hilang Kang Fuad. Nggak akan balik 150-nya mah. Nanti kalau Tinggal misalnya itu nunggu. untung, selamanya ya selama Namanya dapat kita terus. berjalan ya terus menerus. Oh, Jadi nggak berarti ada cerita 100 narik investasi ya. ya Nggak ada. Sugante Diberi 150 teh setahun gitunya. Mau dapat untung berapa pokoknya 150 mah hilang, tinggal ngambil untungnya aja gitu. Kalau Iya, untungnya di bawah 150 kan rugi berarti gitu ya. betul. Makanya itu ada Ya cerita berarti BEP tadi kan. kalau 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 ternyata misalnya itu itu berarti sampai kalau untung terus mah sampai BEP kita nanaonnya terusnya gitu. Seterusnya. terus sampai keluar Terusnya dajal. ya. Oh, sampai keluar aja. Makanya anggap aja investasi aja 150 dah sok terserah sama Kang Kang Dayat. Bulan ini dapat 15 kayak bulan dapat 2 juta kayak bodo amat. Penting Sampai dapat terus ya kiamat. Mam ya. Iyalah, ngapain puyeng-puyeng. Yang penting 150 gua kasih Dayat, pokoknya sebulan lu kasih berapa duit? Dua Ya gitu, 2 udah, juta. ayo atuh dicatat siapa aja yang mau ikutan gitu ya Kang Dayat ya. Nah, iya kalau kopi Berarti panas gini ya. 150. Iya, berarti kita harus harus pegang uang minimal 200 gitu ya. Ya. 150 Karena untuk harus fee sewain itu tempat. Betul. 50 nah sewa sewa tempat gitu. Betul. Kita sewa tempatnya 6 bulan aja dulu gitu ya. Tapi Ya susah itu nemu yang begitu bisa mah. negosiasi aja itu mah. Bisa setahun ya syukur. Nggak ada ya. Kalau kalau aku gini, nyewa tempat semoga dapat yang 1 juta sebulan dan boleh dibayar Nah, bulanan. Terus bilang sama Dayat 4 bulan 4 juta gitu. Tapi gue untung 3 juta duluan kan. makanya tadi Mam nanya itu fix 4 juta ya Mam. Mau cari untung dari situ ya Mam. Iya. Iya, kan kita pura-pura aja, Bo. Nggak pura-pura nggak ngerti. Gua dapat 1 juta itu, trafficnya bagus. Ya udah, bilang sama Dayat, ya 4 juta sewanya, kasih lah 4 juta. Bun Bin kumaha ikut? Gua Bentar itu dulu masih mencerna. bingung Udah dia. low bed gini. Kayaknya udah pada ini nih, udah malam nih. Ya wes, wes. Nanti kalau Ya, nice itu to know, mending nice to know. Lanjut. Kalau itu apa kalau bertemu tuh bisa bagus tuh. Iya, Nah, kapan tata hayu offline? Nanti Offline kapan diatur, minggu depan? diatur. Langsung di sana ya. Habis Idul Adha. Idul Habis Adha. Idul Iya Adha tuh. berarti. Acara. Kalau tamu aku. Itu ya saya tadi ngikutin bagus juga kalau Dayat coba diskus juga sama Imam. Imam tuh kayaknya agak tahu juga tuh di dunia persilatan tuh ya, siapa tahu bisa Boleh, memperkuat gitu kan. siap. Ini kebetulan nih Dayat ketemu orang-orangnya menurut saya ya, saya kan ini orang dagang ya, orang juga sering ngedeal ya. Ini ketemu orang-orang yang nggak kuat nih. Kalau orangnya kuat ya, strong ya, ini bisa digulung Dayat nih. Ya, bisa dibanyakin pertanyaan ini nanti. Intinya gini udah. Wah, nanti Saya kalau mau nggak siap, seperti ini, mm-mm. mau oke nggak mau udah. Oh gitu. Ya, udah Jangan gitu aja. atuh. Harusnya Udah. ngedeal. Saya masih banyak prospek yang lain yang harus saya ini. Kalau ternyata tidak berhasil berarti kegagalan saya. Kalau berhasil berarti keberhasilan saya. Kayak gitu. Intinya Nah gitu. ini tadi kan saya juga perhatikan ini eh, Dayat juga harusnya banyak persiapan ilustrasi ya. Jadi dalam bentuk satu
PowerPoint aja. Jadi orang nanya ini tunjukin nih kayak gini produknya. Orang nunjukin kayak apa Nah, kira-kira betul sih. bentuk Nanti kita outletnya, share. tunjukin outletnya gitu loh. Karena ini sharing aja ya. Imam juga dulu waktu kemarin kita ngadain acara aja, acara apa tuh namanya? Acara Reuni Akbar. pameran aja, sukarela juga, walaupun sukarela bukan kayak gini-gini, tetap menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ya, mengantisipasi adanya pertanyaan ya. Bukan berarti tadi yang dibilang karena itu salah ya, nggak juga ya. Cuma lebih memperkuat karena bisnis ini kan ya, sebenarnya kan yang kalau saya udah ngakuin ya, udah sempat merasakan bentuknya ini, eh, diet ini teman-teman udah bisa disejajarkan lah sama Abu Nawas ya. Saya juga pernah makan di Abu Nawas ya, di mana-mana ya. Nah, jadi sudah pantas nih ya. Cuma tinggal ini nih ya, tinggal illustratingnya aja nih harus kuat ini. Nah, nanti Gitu. kita share ya. Ada ininya apa? Hmm, Proposalnya ada. hmm. Bukan Dan apa? nanti saya tulus aja bantu-bantu bagaimana cara menerangin gitu kan. Apa-apa aja yang harus disiapkan. Karena apa, semakin kita lengkap, kita tangkas memberikan penjelasan, apa peluang orang untuk tertarik ini Dayat apa besar gitu loh, besar gitu loh. Jadi malah Amin. kadang-kadang nggak melihat angkanya, kalau udah tertarik ya, wah luar biasa gitu. Dan juga mungkin Dayat ngasih ilustrasi masalah traffic ya, masalah traffic, kasih contoh-contohnya. eh, Kalau bisa jangan jalan satu arah gitu kan, karena kan saya ini kan di industri kurir juga kan jual ginian, jual outlet ya, mirip-mirip juga gitu Hmm. loh. Jadi harus pandai-pandai nih memberikan penggambaran-penggambaran. Ya, nanti kita lengkapi lah. Kita sebenarnya ada ininya apa tim yang ini cuman Ada kebetulan ya, ada ya. saya nggak pernah bawa ininya sih. Nanti saya kasih deh ininya apa proposal lengkapnya. Mm-mm. Mm-mm. Sampai Berikutnya itu tadi kan aja kalau berarti udah ditunggu undangan kita langsung di sana ya. Ketemuannya langsung di sana. iya, sembari kita ngasih-ngasih ide juga lah buat ini, buat Dayat gitu ya, Siap, siap, siap. caranya apa, menyiapkan materi-materinya biar eh, orang melihat 150 itu nggak gede, kalau melihat potensinya luar biasa gitu loh. Malah kalau perlu tadi yang low, medium, high itu eh, ya ditampilkan aja yang high ilustrasinya gitu loh, ya kan? Biar Hmm. di kepala orang itu kayaknya kok returningnya kok gampang gitu ya dan cepet gitu loh, ya. Kalau dibilang yang low, wah, 33 bulan, aduh, ya saya aja lagi mau ngurusin kebun nih, bikin kebun aja 4 bulan balik gitu loh, ya. Mau nanam nih, jujur nih, mau nanam labu siam nih, ya kan, 4 bulan balik gitu loh, ya, berkebun. Ya Jadi, nanti kita ada lah, kita kirim nanti ilustrasinya. Ini belum saya, ah, saya belum apa belum saya kasih di sini. iya. Dan kalau memang ada tim, nggak apa-apa. Kalau lagi kayak begini-begini kan, inilah hebatnya Zoom ya. Itu hadirkan aja orangnya Dayat yang banyak di sini kan. Suruh dia nonton, bantu-bantu Dayat bicara kan enak tuh. Secara jadi Sip, sip. tangkas kan nggak ada, nggak. Ini bukan masalah kumpul di satu tempat, ini Zoom. Hadirkan aja orangnya Dayat semuanya di sini gitu loh. Jadi Siap, siap. saling bantu ya, Sip, begitu. sip. Mm-mm. Sip, sip. Saya kira gitu sih. Oke. Oh, ini menarik sih ya, menarik ya. Terutama ada beberapa saya lihat di sini kan. Ini siapa Jessica nih? Anu, Ditarsa. Tarsa. Oh, oke. Gitu ya. Ya, ya, ya. Ya nanti kita sambung lagi lah. Udah malam nih. Ya, Ya, siap. aku udah capek. Silakan. Kita Terima bubar. kasih Ayat ya. Silakan ditutup ya. Ditutup Siap, ya. siap. Ah, Ya, ya kita jangan kumpul. nunggu dong. Hah?
Jangan 60-40 dong, kegedean dong. Masih aja. Udah dindamkan dulu, Mam, dindamkan dulu. Nanti kita nego lagi, Mam, di sana, Mam. Satu ngobrol lah gitu mah. Dindamkan dulu, Mam, dicerna dulu. Oke dah. Terima kasih atas ngobrolnya, masukannya, pencerahannya. Ini memang demi kebaikan, demi perbaikan ke depannya seperti itu. Makasih Mbak, Evelyn. Enggak. Yo, ternuhun. Terima kasih semua. Terima kasih Eva. semua. Ya, Mangga. Pamit ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.